Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nurus Samawati Anissa dari SMP Negeri 8 Tangerang. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat ya, meskipun kita harus belajar dari rumah. Anak-anakku yang berbahagia, ketika kalian pergi ke perpustakaan atau ketika kalian pergi ke toko buku, kalian pasti sering mendapati berbagai jenis buku, salah satunya buku pengetahuan populer. Nah, buku pengetahuan populer itu salah satu bentuknya ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Ini berkaitan dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan telaah seperti apa sih struktur dan bahasa teks laporan hasil observasi itu. Anak-anakku, sebagaimana kita ketahui bahwa teks laporan hasil observasi itu punya tujuan, yaitu untuk memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi aktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Misalnya kita membaca tentang kehidupan anak-anak di desa, seperti apa kehidupan mereka, atau teks laporan tentang hewan, ya, bisa juga tentang objek, bisa pantai, bisa ondel-ondel, bisa juga tentang museum, atau juga tentang fenomena alam, misalnya badai petir. Nah, dilihat dari tujuannya, kita akan memperoleh banyak informasi dan ilmu pengetahuan dari teks laporan hasil observasi. Jadi, jangan malas untuk membaca, karena dengan membaca buku pengetahuan yang berupa teks laporan hasil observasi, kalian akan memperoleh banyak ilmu pengetahuan, ya. Baik, kita lanjut. Seperti apa sih ciri teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama yaitu objektif. Objektif itu berdasarkan pengamatan. Jadi apa adanya, tidak didasarkan pendapat penulis. Misalnya teks tentang pencaksilat. Dari teks tentang pencaksilat ini yang dibahas misalnya apa itu pencaksilat, cirinya bagaimana, kalau ada tingkatannya seperti apa, kegiatannya itu bagaimana, dan apa manfaat dari pencaksilat ini. Kemudian yang kedua berdasarkan fakta. Contohnya misalnya Tanjidor. Tulisan ini tentang Tanjidor ini harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Misalnya berapa personilnya, alat musiknya apa saja sih dalam Tanjidor itu. Kemudian kita bisa menjumpai Tanjidor itu pada acara apa. Dan keseluruhan teks laporan hasil observasi ini harus ditulis secara lengkap, gitu ya. Seperti apa sih bentuk teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi itu bisa berupa buku referensi atau ensiklopedia, bisa juga berupa hasil penelitian, bisa juga berupa film dokumenter, bisa juga berupa artikel di blog atau di internet. Contoh ya, di sini ada buku tentang anggrek, buku tentang ensiklopedia alat musik tradisional, bisa juga film tentang kain tenun sengkang. Kita lanjut. Nah, kita akan pelajari struktur teks laporan hasil observasi. Terdiri dari apa saja sih strukturnya? Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan ini boleh ada, boleh juga tidak. Baik, kita bahas satu persatu. Pernyataan umum ya. Pernyataan umum itu apa saja? Pernyataan umum itu berisi informasi umum berupa definisi, berupa kelas, atau berupa kelompok. Kemudian bisa berupa keterangan umum tentang topik yang dibahas, informasi tambahan tentang topik yang dibahas. Contohnya bahas tentang manggis, definisinya apa, termasuk dalam kelas apa atau kelompok apa manggis itu. Kemudian ditambah dengan
keterangan-keterangan umum atau informasi tambahan tentang manggis. Begitu juga tentang kucing misalnya ya, definisinya bagaimana, dia termasuk dalam kelas atau kelompok apa, kemudian keterangan tentang kucing dan informasi tambahan tentang kucing. Kemudian juga tentang madu. Madu itu definisinya apa, dia termasuk keterangan umumnya apa saja yang tentang madu itu, informasi tambahan tentang madu itu apa gitu ya. Meskipun dia tidak ada kelas atau golongannya mungkin, tapi tidak semua harus sama ya pernyataan umum itu. Kemudian kita lanjut ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu bisa berupa perincian hal yang dilaporkan. Apa saja sih? Bisa berupa ciri fisik dari topik yang dibahas. Misalnya ciri fisik anggrek itu seperti apa? Daunnya, bunganya, gitu ya. Kemudian manfaatnya apa? Apa yang kita bahas itu manfaatnya apa? Contohnya bahas tentang kain tenun sengkang. Manfaatnya apa? Kemudian kita rinci ya. Kainnya itu apa saja misalnya. Atau kita rinci seperti ini. Misalnya nih ada contoh tentang museum. Bahas tentang museum, kita rinci ternyata museum itu ada 3 jenis. Museum nasional, museum provinsi, dan museum lokal. Kita lanjut tentang simpulan. Apa sih yang ada dalam simpulan? Simpulan itu berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Misalnya di sini berupa komentar ya, misalnya tentang hewan kucing. Kucing itu punya hubungan mutualistik dengan manusia karena dia menguntungkan. Jadi ada yang menguntungkan manusia karena dia bisa dimanfaatkan untuk menangkap tikus gitu ya. Itu simpulan dari teks tentang kucing. Nah, sekarang kita bahas tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam teks laporan hasil observasi itu ada apa saja sih unsur kebahasaannya? Misalnya kita bahas tentang lebah. Dalam teks tentang lebah, dalamnya ada istilah, ada kata-kata istilah yang berhubungan dengan lebah. Kemudian ada kalimat definisi, ada juga kalimat klasifikasi. Itu yang akan kita bahas atau kita pelajari. Istilah itu apa sih? Istilah itu berupa kata atau gabungan kata ya. Yang bagaimana? Yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya ada istilah abiotik, ada istilah kornea, ada istilah umbi batang, ada istilah benang sari dan lain sebagainya. Banyak istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Berikutnya kita bahas kalimat definisi. Kalimat definisi itu apa sih? Kalimat definisi itu kalimat yang menyatakan pengertian, makna, keterangan atau ciri utama dari topik yang dibahas. Contoh kata kuncinya yaitu menggunakan kata ialah, yaitu merupakan ya. Kita lanjutkan yaitu kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi itu merupakan kalimat yang menyatakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ada. Contoh kata kuncinya terdiri dari, dikelompokkan dalam, dibagi menjadi, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada contoh gambar kunang-kunang. Kunang-kunang ini bisa jadi topik dalam tulisan teks laporan hasil observasi. Pengertiannya apa, definisinya apa ya, kemudian manfaatnya apa, klasifikasinya apa, dia termasuk dalam kelas apa gitu. Dan masih banyak yang bisa dibahas tentang kunang-kunang. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup materi tentang menelaah teks laporan hasil observasi. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.